Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang benar, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pula kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak menuntut ilmu, tidak mungkin dia akan mengetahui ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini perintah, ini larangan. Maka bersyukurlah kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, karena ilmu itu sangat mahal. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, salah seorang ulama, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu dijaga, bukan di lembaran-lembaran. Artinya kita mengetahui ilmu agama bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita dituntut adanya pengamalan, pengamalan pada diri sendiri. Ya, ana menyampaikan ini juga semoga bisa menerapkan dalam kehidupan saya sendiri. Bukan hanya sekedar pintar menyampaikan, tetapi tidak pintar mengamalkan pada diri sendiri. Nah, maka dari itu kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang doa ini antum insyaallah sudah hafal, dan doa ini pernah saya bacakan, dan doa ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, doa ini mengandung 3 permintaan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa membaca doa ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita memasuki pembahasan salat jamaah. Ya, mungkin di antara antum sering mendengar kajian-kajian baik di YouTube ataupun kajian secara langsung seperti ini tentang bagaimana hukum salat berjamaah dan keutamaannya. Dan ana yakin antum juga pernah mendengar sebuah hadis
tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya. Bahwasanya pahalanya 27 derajat. Ya. Kita masuki yang pertama di sini adalah sholat jamaah. Ya. Nanti pada pembahasan ini, masya Allah, pembahasan sholat ini panjang, ya. Yang kita dituntut untuk bersabar. Karena ada kata-kata as-sholat, tetapi pembahasannya sangat panjang. Ya. Di sini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan salat jamaah atau berjamaah itu merupakan suatu perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi pendapat ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah dianjurkan, ada yang mengatakan wajib. Ya. Nanti ada dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah. Yang antum sudah pernah dengar ya tentang seorang yang buta. Orang buta minta izin kepada Nabi untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ketika Nabi SAW meninggalkan orang buta tersebut, tiba-tiba terdengar adzan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Rasul ketika mendengar adzan kembali lagi kepada orang buta itu. Kemudian mengatakan, atasma'un nida, apakah kamu mendengar suatu panggilan adzan? Maka orang buta ini mengatakan, na'am, iya. Yaudah, penuhi panggilannya. Ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Yang orang buta ini dia minta keringanan kepada Nabi karena matanya buta, tidak dia mengantarkan ke masjid. Tapi pernah ya beredar di video orang yang buta itu menggunakan tali dari rumahnya menuju ke masjid. Ya, pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Ya, masya Allah. Ya. Bahkan ada orang yang sakit kakinya pincang juga ingin berjamaah di masjid. Jangan sampai yang kakinya kuat seperti robot, kakinya kuat, badannya sehat, tapi nggak mau pergi ke masjid. Ya. Pengennya sholat di rumah, malas ke masjid. Ya ini laki-laki soleha namanya. Ya. Ingin sholatnya di rumah. Nah orang yang seperti inilah yang Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Karena ada beberapa sahabat yang mereka malas-malesan datang ke masjid sholat berjamaah. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Akan bakar rumah-rumah yang laki-lakinya tidak mau datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Ya. Ini menunjukkan sangat diwajibkan bagi laki-laki. Ya. Nah, sholat berjamaah merupakan perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim yang tidak memiliki udzur. Wajib datang ke masjid bagi orang tidak memiliki udzur. Orang boleh sholat di rumah kalau punya udzur. Misalnya sakit, sehingga susah untuk datang ke masjid, walaupun ada orang yang sakit yang dipaksa datang ke masjid. Ya. Kalau orang sakit saja dipaksa ingin ikut berjamaah, saking senangnya berjamaah di masjid, apalagi kita yang sehat harusnya lebih bersemangat lagi. Ya. Juga karena cuacanya hujan lebat yang sangat kesusahan kita datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Ya. Tapi sekarang sudah zamannya ada jas hujan. Ya. Nah ini bagi orang memiliki udzur boleh tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Al-Hakim, dan hadis ini derajatnya sahih. Ya, Nabi mengatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin
la tuqamu fihim salatul jama'ati illa stahwadha alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulud dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, tidaklah ada 3 orang di suatu desa atau suatu kampung di mana mereka tidak mendirikan salat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Ya. Karena itu hendaklah kamu mendirikan salat berjamaah, karena serigala hanya akan memangsa seekor kambing yang menyendiri atau sendirian, yang dia terpisah dari kelompoknya. Ya. Jadi sini Nabi SAW mengatakan tidaklah ada 3 orang di satu desa, ya, yang mereka tidak mendirikan sholat berjamaah. Apalagi ada suatu musola, ya, duhur, asar kosong, padahal penduduknya banyak. Ya. Duhur nggak ada yang adzan, asar nggak ada yang adzan, padahal dihitung ada berapa ratus orang ya. Itu kalau 500 itu kalau tidak didirikan sholat berjamaah, tidak yang adzan, maka mereka dikuasai oleh syaitan. Ya, sudah musolanya kecil, orangnya banyak, satpun gak ada yang datang. Atau bahkan duhur, ya, masjid jami, ya pernah, ya, di Cirebon masjid jami, ya, masjid gede, ya. Yang sholat duhur kebanyakan orang tua, cuma 4 orang. 4 orang. Iya. Iya. Waktu saya masih SD, masih SMP, itu kalau sholat Jumat ya di masjid itu, Pak. Di kampung saya belum ada masjid, cuma musola. Kemudian ini dirubah, dirombak total menjadi masjid. Ya alhamdulillah, ya. Ya ini merupakan tanda-tanda kiamat, ya. Didirikannya banyak masjid-masjid, tapi tidak ada orang yang memakmurkan masjid tersebut. Dan salah satunya memakmurkan masjid adalah dengan sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian adanya seperti ini pengajaran agama, majelis taklim, ya. Juga nanti belajar bahasa Arab misalkan di masjid, ya. Belajar tahsin dan lain-lain. Jangan di dalam masjid main genjeringan, ya. Masjid itu bukan tempatnya main musik, bukan. Ya, main musik bukan tempatnya di masjid. Kemudian juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtada, summa amura bis salati fayu'adzana laha, summa amura rajulan faya'umman nasa, summa ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fauharriqa alaihim buyutahum." Nabi bersumpah, waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Nabi bersumpah dengan zat Allah yang jiwa Nabi berada di tangan Allah. Jadi ini walaupun tidak disebutkan nama Allah di situ, tapi ketika sumpah maksudnya tujuannya adalah Allah sumpahnya, maka ini boleh. Misalkan demi yang menciptakan langit dan bumi, maksudnya Allah. Demi yang mematikan dan menghidupkan manusia, tapi niatnya karena Allah, bukan karena Fir'aun, ya, atau karena yang lain, ya. Ini boleh. Dan huruf sumpah itu ada 3, wa, ta, dan bi. Wallahi, tallahi, billahi. Ini huruf-huruf sumpah. Namanya huruf qasam. Qasam itu huruf sumpah. Ya.
wa wallahi, ta tallahi, bi billahi. Ini huruf-huruf sumpah. Ya. Wallahi, ya, demi Allah. Artinya sama semua. Wallahi, tallahi, billahi, artinya demi Allah. Sama semua. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, kalau suatu kata kemasukan huruf sumpah, maka harokat terakhir itu di kasroh. Tadinya Allahu, kemasukan wa, huruf sumpah, jadi wallahi, jadinya kasroh. Ya. Ta tallahi, bi billahi. Ya. Kalau wallahu itu wanya bukan wawu sumpah. Ya. Bisa wawu ataf, ya. Dan juga wawu ma'ah. Ini pembahasan ilmu nahwu. Ya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah. Sungguh aku ingin sekali menyuruh supaya kayu bakar itu dikumpulkan dan dinyalakan. Bayangin Pak, mengumpulkan kayu bakar dinyalakan. Kemudian aku menyuruh seseorang mengumandangkan azan salat, serta menyuruh seseorang untuk mengimami salat orang-orang. Kemudian aku pergi mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu membakar rumah-rumah mereka. Nabi, ya, ingin mengumpulkan kayu bakar, kemudian dinyalakan. Kemudian silakan orang-orang itu mendirikan sholat. Aku akan pergi ke rumah-rumah yang laki-lakinya tidak mau ikut sholat berjamaah. Kira-kira kalau rumahnya antum dibakar gimana? Laki-laki banyak tidak datang ke masjid, habis, ya. Langsung telepon RT-nya pemadam kebakaran, ya. Tidak ada pemadam kebanjiran, ya. Ada yang pemadam kebakaran. Wah, Nabi berarti jahat ini. Enggak. Ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Ingin kalau laki-laki itu datang ke masjid, ya. Jangan malas-malasan. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang untuk menghadiri sholat berjamaah, sampai-sampai Nabi itu mengumpulkan kayu bakar, kemudian bakar rumah-rumah yang laki-lakinya tidak mau datang ke masjid sholat berjamaah. Ya. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang buta. Laki-laki yang buta ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa katanya? Ya Rasulullah, mengeluhkan, ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun pun yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Gak ada. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Ya wis, silakan sholat di rumah. Ya. Dengan keringanan kepada orang itu untuk tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid. Tetapi ketika orang itu hendak pergi, ya, di sini jelaskan orang itu hendak pergi. Rasulullah SAW memanggilnya. Hal tasma'un nida'a bis salati? Faqala na'am, qala fa'ajib. Nabi memanggilnya, apakah kamu mendengar suara adzan salat? Berarti bisa dibayangkan nggak Pak? Mungkin masjidnya kira-kira jauh apa dekat ini dari orang buta ini? Kalau suaranya Bilal bin Rabah itu Masya Allah, tidak ada yang menandingi. Ya, kalau adzan di sini di atas itu mungkin bisa terdengar di bendungan Kaliwadas mungkin, karena suaranya kencang. Ya,
suaranya kenceng, ya. Ratusan meter suaranya terdengar. Tapi ketika saya pernah baca kisah Bilal, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Bilal tidak mau lagi mengumandangkan adzan. Kalau dia mengumandangkan adzan, ingat Rasulullah dan pasti menangis. Bayangin Pak, orang yang paling dicintai oleh seluruh kaum muslimin, ya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah cinta kemudian keingat sama orang dicintainya yang sudah meninggal, akan menangis. Seperti antum, anaknya meninggal ya umur 2 tahun, lihat di foto nangis. Ingat ya kan, ya. Jangan, kalau saran anak, jangan apa ya, jangan selalu diingat. Kenapa? Khawatir setan membisiki sehingga kita tidak bisa menerima takdir dari Allah. Khawatir, keingat terus, keingat lagi, akhirnya apa? Rasa tidak menerimanya muncul, ya. Jadi kalau sudah meninggal, sudah tinggal kita doakan, ya. Nah, Bilal bin Rabah itu kalau adzan ingat Rasulullah menangis, ya. Sampai-sampai Bilal bin Rabah ditanya, kenapa tidak adzan lagi? Kalau saya adzan ingat Rasulullah, ya, ingat Rasulullah. Tapi suatu ketika Bilal mengumandangkan adzan kembali, ya. Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada orang buta tersebut untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mendengar suara adzan? Faqala na'am. Laki-laki buta itu menjawab, iya saya dengar. Rasul mengatakan, fa'ajib, penuhilah panggilannya, datang. Ya, pada saat itu ada Rasulullah bisa menuntun, ya, datang ke masjid, ya. Tapi saya pernah mendapati Pak, orang buta mungkin karena terbiasa ya datang ke masjid ya, dia tahu jalan-jalannya itu, tahu jalan-jalannya. Masya Allah, Allah tuntun ya. Orang kalau sudah sungguh-sungguh berjamaah di masjid karena kebiasaannya, ketika matanya buta, Allah akan tuntun dia untuk ke masjid dengan mudah. Kemudian di sini ada perkataan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, menurutkan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saffi. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, sungguh aku telah melihat orang-orang di antara kami, dan tidaklah ada yang mengabaikan salat berjamaah, melainkan pasti seorang munafik yang kemunafikannya telah diketahui dengan jelas. Karena di antara para sahabat itu sangat rindu dengan salat berjamaah. Kalau ada orang-orang yang malas datang ke masjid ikut salat berjamaah, bisa diketahui dia adalah orang munafik. Karena orang munafik itu sangat malas untuk salat apa? Salat isya dan salat subuh, ya. Salat isya dan salat subuh. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sehingga terkadang seorang laki-laki datang dengan dipapah 2 orang untuk menghadiri salat berjamaah, ya, hingga dia diberdirikan di suatu barisan. Ya, mungkin dia ketika datang ke masjid, ya, kakinya itu dalam keadaan mungkin sakit, sehingga ketika datang ke masjid butuh bantuan seseorang. Dan kemudian ketika masuk masjid, dia ditaruh di bagian shaf depan atau mungkin shaf yang kedua.
Ya. Masya Allah ya, tentang keutamaan atau ini hukum sholat berjamaah. Ini tentang hukum sholat berjamaah. Jadi dalil yang disebutkan ini kebanyakan ulama menghukumi sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Ya. Apalagi pahalanya. Nanti di sini kita sebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah. Belum masuk isya ya? Masih lama. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Lanjut. Pak minum dulu, Pak. Itu tentang hukum salat berjamaah ya. Nah, jangan jadikan kita seperti orang-orang munafik yang malas salat berjamaah di masjid. Sekarang kita masuki tentang keutamaannya. Kalau antum mengetahui keutamaannya, insya Allah akan semangat. Tapi kalau tidak mengetahui keutamaannya, biasanya ya malas. Adapun keutamaan salat berjamaah itu banyak sekali. Ya. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah, tapi di sini dibatasi dengan beberapa hadis. Ya. Adapun keutamaan salat berjamaah itu banyak sekali dan pahalanya sangat besar. Dan tentunya ketika menghadiri sholat berjamaah di masjid, antara orang berjalan kaki dengan berkendaraan bermotor itu pahalanya berbeda. Kalau berjalan kaki dia dengan tenaga, ya, kalau dengan motor tinggal dan lebih bagusnya berjalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh, ya dibolehkan untuk pakai kendaraan, bersepeda, motor, mobil. Tapi kalau antum pengen mendapatkan keutamaan yang paling besar, walaupun masjidnya jauh, berjalan kaki. Karena satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat. Jadi berapa ratus langkah kita menuju masjid. Nabi SAW bersabda, hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, atau disebut dengan muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Salatul jamaati tafdulu salat al-fardhi bisa ba'in wa ishrina darajah. Atau dalam riwayat yang lain, salatul jamaati afdalu min salati fardhin bisa ba'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Orang kalau salat di rumah cuma dapatnya 1, kalau di masjid 27. Jadi gini Pak, sebenarnya banyak sekali pahala yang bisa kita dapat ketika kita menghadiri salat berjamaah. Ini sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya. Banyak sekali pahala yang didapat ketika kita menghadiri ke masjid salat berjamaah. Pertama, kita keluar rumah baca doa, dapat pahala? Dapat. Ketika kita keluar rumah mendahulukan kaki kiri karena mengikuti adab padat yang diajarkan oleh Nabi SAW, dapat pahala? Dapat. Sudah 2. Baca doa dan keluar ketika keluar rumah mendahulukan kaki kiri. Sudah 2 ya. Yang ketiga, doa berjalan menuju ke masjid. Apa doanya?
Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Allahumma ja'al fi shimali nuran wa fi yamini nuran wa ja'al fi amami nuran wa fi khalfi nuran wa ja'al fi fawqi nuran wa fi tahti nuran. Allahumma qini nuran. Apal? Ora. Ya wis. Jadi ya Allah, berikan aku cahaya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah. Ya Allah, berikan aku cahaya. Udah berapa? 3. Yang keempat, doa masuk masjid. Allahumma fahli abwaba rahmatik. Dan pahala lagi. Atau diawali dengan sholawat. Allah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fahli abwaba rahmatik. Sudah 4 pahala. Masuk menggunakan kaki kanan dapat pahala. Masuk masjid salatul tahiyatul masjid dapat pahala. Sambil menunggu iqamah berdoa dapat pahala. Atau baca Quran atau berzikir. Dari habis azan sampai iqamah kita menunggu, itu dihitung dosa-dosa kita didudukkan sama Allah. Belum lagi sholat berjamaahnya, pahala 27 derajat. Setelah berjamaah selesai sholat wajib, belum sholat sunnahnya. Ketika kita keluar dari masjid baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, mendahulukan kaki kiri. Masuk rumah juga baca doa, bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina tawakkalna. Dihitung berapa pahalanya. Itu kalau hafal doanya. Masya Allah. Bukan hanya keutamaan salat berjamaahnya, tapi banyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Apalagi kita sholat sehari semalam 5 kali. Kalau itu kita rutinkan dari rumah baca doa sampai masuk rumah lagi baca doa, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi bersemangatlah menuju ke masjid, ya, salat berjamaah, Masya Allah. Tapi hafalkan doa-doanya, ya. Coba Bapak ini sering masuk rumah, hafal nggak doanya Pak? Hafal Pak Ustadz. Bismillah, cukup. Ya, cukup. Ya kalau bisa lebih panjang lagi, biar pahalanya juga banyak lagi. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian didahulukan kaki kiri kaki kanan ketika masuk rumah. Kalau keluar rumah kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Beda ketika masuk kamar mandi dan toilet. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya panjang. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatuhu fi suqihi bid'an wa 20 darajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-salata falam yaftu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajat wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhula al-masjida wa idza dakhala al-masjida kana fi salatin ma kana fi salatu tahsibuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma ighfir lahu
Allahummarhamhu malam yuhdith. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah, keutamaannya melebihi salat yang dilakukannya di rumahnya atau di pasarnya, dengan perbedaan 27 derajat. Hal itu dikarenakan jika salah seorang di antara mereka berwudu, kemudian membaguskan, menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid dengan maksud semata-mata untuk melaksanakan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki selangkah, melainkan Allah akan mengangkatnya 1 derajat, serta menghapuskan darinya 1 dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Masya Allah. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah meninggikan derajat. Nah, antum dari sana ke sini berapa puluh langkah? Ya, Masya Allah. Kalau saya naik motor, parkir sana, dari sana jalan. Kalau saya jalan kaki dari Pekalongan ke sini, ya 3 jam, 4 jam. Setelah dia masuk masjid, maka dia senantiasa berada dalam sholatnya selama sholat itu yang menahannya tidak keluar dari masjid. Dan para malaikat akan memohonkan ampunan bagi salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat duduknya, di mana dia mengerjakan sholat padanya. Seraya mereka berdoa, ya Allah, berilah ampunan baginya. Ya Allah, sayangilah dia selama dia tidak berhadas. Yang masuk masjid selama dia tidak berhadas. Ini tentang keutamaan. Kita cukupkan 2 hadis Nabi SAW. Ya, sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lain, tapi dalam kitab ini dicukupkan 2 hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan sedikit ya, setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita alhamdulillah telah menunaikan salat Isya secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan untuk di akhirat. Dan saya nasihatkan pada saya sendiri dan juga antum, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, marilah kita perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Jangan sampai kita tidak melakukan ibadah, jangan sampai kita tidak beramal soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, dan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihidupkan kembali dan berada di dunia. Minta hidup kembali dan minta kehidupannya itu di dunia. Jadi minta dikembalikan ke dunia. Dan orang yang masuk neraka ini, dia berjanji kepada Allah, ya Allah,
kembalikan aku ke dunia, aku berjanji akan ibadah, akan beramal soleh. Tapi Allah mengatakan kalla, tidak. Ya, sekali-kali tidak bisa. Karena di dunia ini hanya ada amal tanpa hisab. Sedangkan di akhirat hanya ada hisab tanpa amal. Jadi makanya orang mengatakan di dunia ini ladang untuk beramal. Menanam di dunia akan memetik hasilnya di akhirat. Kan kita sering mendengar kayak gitu, ya, bujangan-bujangan nasihat kayak gitu. Menanam di dunia yang akan memetik hasilnya di akhirat. Baik itu menanam di dunia dengan keburukan atau kebaikan. Keburukan atau kebaikan yang kita lakukan walaupun sedikit, dia akan melihat balasannya dan akan dibalas. Dalam ayat Al-Quran surat Az-Zalzalah yang antum sudah hafal semua ya, 2 ayat terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sedikit, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat atau beramal keburukan walaupun sedikit, dia juga akan melihat balasannya. Jadi mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ketika kita berbuat kebaikan di dunia, itu akan kembali kepada diri kita sendiri kebaikannya. Yang butuh selamat di akhirat adalah kita sendiri. Jadi mari kita beribadah, kita beramal soleh, ya, kita beristighfar. Karena yang butuh selamat adalah kita sendiri. Kemudian tentang pembahasan tadi, saya jadi ingat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yukaffiru bihi dzunuba. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbabul wudu'i alal makruhati wa qafatul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat ketika itu sedang berkumpul, maukah kalian aku tunjukkan tentang suatu amalan yang apabila kalian mengamalkan amalan tersebut, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Ya, apa amalan itu? Nabi mengatakan, isbabul wudu'i alal makruhati. Sempurnakanlah wudu pada kondisi-kondisi yang kalian tidak menyukainya. Ya. Mungkin kita sakit. Biasanya kalau sakit kan nggak ingin tersentuh air, tapi dia paksakan dirinya untuk berwudu. Silakan kalau tidak memudaratkan, ya. Atau cuaca yang dingin, dia berusaha untuk wudu, kendieng, dingin, pas berwudu, wudunya kayak ning kulkas ya, dingin. Dia paksakan kondisi-kondisi yang tidak disukai. Yang kedua, waqafatul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid dengan salat berjamaah 5 waktu, dengan menghadiri kajian ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholati, menunggu salat sampai datang waktu salat berikutnya. Artinya apa? Kita masuk masjid salat sunnah sambil nunggu iqamah. Selama menunggu itu, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah dan kesalahan kita juga akan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Mungkin ini sedikit tambahan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan nggak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan biasanya malas ke masjid, ada alasan karena untuk mengimami keluarga. Jadi di situ di rumah membuat Tempat sholat. Ini bisa itu apa namanya? Karena keluarga sekolah ini berjamaah, cuma malas ke masjid atau sholat. Ini berbeda. Ini saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata sebagian orang yang kena syubhat, laki-laki itu imam bagi keluarganya. Ya, imam bagi keluarganya. Jadi kalau waktunya sholat, yang mimpin sholat. Nah, di rumah. Ya, ini keliru, Pak. Ini keliru. Ya, boleh seseorang mengimami keluarganya itu ketika di waktu sholat sunnah, seperti sholat tahajud, sekali-kali. Ya, sekali-kali. Tapi kalau mengimami di rumah, mengimami keluarganya, ya, itu boleh-boleh saja. Kalau memang ada udzur tidak bisa datang ke masjid. Nah, ya kan? Kalau tidak bisa datang ke masjid ada udzur. Misalkan hujan lebat, ngimami di rumah bersama keluarga, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur, ya laki-laki tetap ke masjid, perempuan di rumah. Ya, dia sholat bersama anak-anaknya. Ya, bersama anak-anaknya. Ibunya mengimami, atau punya anak perempuan yang sudah balik dewasa mengimami. Ya. Tapi kalau laki-laki tetap ke masjid. Ya, tidak jadi alasan saya kan imam di dalam keluarga. Jadi walaupun ngimami di dalam rumah tetap 27 derajat, ya nggak bisa. Tidak bisa. Ya, tetap ke masjid laki-laki. Ya. Kalau mau mengimami yang tadi, ketika ada udzur, ya, tidak bisa ke masjid karena hujan lebat misalkan, atau sholat sunnah, ya, misalkan tahajud, boleh, nggak apa-apa. Ya. Dan insya Allah istri antum udah bisa sholat sendiri. Kalau nggak bisa sholat jadi sholat. Ya. Innalillahi. Ya, jadi bukan jadi alasan ya bagi seorang perempuan, ya, istrinya, kamu kan imam, ya kan, imami kami. Tapi padahal tidak ada udzur, tidak ada udzur untuk datang ke masjid, ya. Dia bisa ke masjid, ya. Kalau istri yang benar-benar yang soleha, dia akan nyuruh suaminya dorong ke masjid. Ketika tidak ada udzur, ke masjid. Dan istri bisa sholat sendiri. Ya, jadi kalau dia di rumah itu sama aja seperti sholat sendirian, Pak. Pahalanya satu. Kadang nggak ada udzur untuk datang ke masjid. Kalau berjamaah. Bagaimana yang jalan ke sini kalau pulang Pak? Udah dijawab. Tapi masih ada yang mikir. Oh. Ya, doakan supaya dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab seorang akhwat sholat menggunakan mukena tapi pakai pakaian mini pendek? Bagaimana dengan sholatnya? Ya. Yang penting mukenanya itu dia tebal dan menutup seluruh anggota tubuhnya, insya Allah tidak apa-apa. Misalkan celananya selutut, ya kan? Kemudian kaosnya itu, ya misalkan segini. Kalau mukenanya itu dia tebal, tidak tembus pandang, menutup dari sini sampai ujung kaki, insya Allah tidak apa-apa. Karena syaratnya itu menutup
aurat ketika sholat. Ya. Tapi kalau perempuan tidak pakai mukena, pakai kaos begini yang panjang, misalkan ya, pakai celana, ini nggak boleh. Tidak boleh. Ya, pakaian mininya di dalam ya, bukan di luar. Kalau di luar bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah akan memperlihatkan aib saya, termasuk dosa-dosa yang saya lakukan, dengan amalan apa agar Allah menutup rapat-rapat aib saya? Masya Allah. Ya, kita semua punya aib ya. Kita tidak ingin aib kita itu dibongkar sama Allah di hadapan manusia. Agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menutupi aib saudara kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Syaratnya ini, kalau ada saudara kita yang punya aib, jangan kita ceritakan. Jangan kita ceritakan. Ya. Nah, nanti ketika di akhirat, aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebankan kepada manusia yang lain. Kita kalau aibnya itu diceritakan, menampakkan aib kita, ya seharusnya kita malu. Ya, dengan amalan kita menutup aib saudara kita, maka aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada aib-aib yang kalau seseorang itu tidak bisa menutup aib saudara kita, maka Allah pun akan membuka aib kita nanti di akhirat. Ya. Dan juga bisa jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu kan merupakan satu aib. Misalkan kita sembunyi-sembunyi ya, melakukan satu dosa itu kan aib, ya kan? Ini insya Allah termasuk. Kalau kita menutupi aib saudara kita, maka dosa-dosa yang kita lakukan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebankan kepada manusia yang lain. Juga dengan catatan, kalau kita berbuat dosa, tidak usah kita ceritakan kepada orang-orang. Nggak usah. Misalkan nih, si Paijo berzina, kemudian ceritakan, saya malam berzina, rasanya luar biasa. Antum udah pernah belum? Ya. Misalkan dia dosanya itu jangan kepada orang-orang. Ini tidak usah. Ya. Apa dia tidak malu? Akhirnya sendiri ceritakan. Ya. Udah, cukup dosanya dia antara dia dengan Allah yang tahu. Nggak usah diceritakan. Jadi ya, amalannya ringan, tapi berat untuk dilaksanakan. Kalau kita ingin menutup, agar Allah menutup aib kita, ya kita pun harus menutup aib saudara kita, sebagaimana Nabi yang sabdakan tadi, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi aibnya. Ya. Dosa-dosa dia akan Allah tutupi, sehingga orang-orang tidak mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya afankan ya. Bagaimana adab menghadiri kajian tapi malah tidur? Ngobrol. Susah banget tulisannya. Ngobrol. Melindur, Pak. Melindur. Ada menghadiri kajian tapi malah tidur. Ya. Ini pertanyaan ada dua. Ya, di antara adab ketika kita menghadiri majelis ilmu adalah kita diam dan mendengarkan. Ya, diam dan mendengarkan. Kalau ngobrol, ini bagian dari kurangnya adab ketika bermajelis ilmu. Ya, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu, ya.
ngobrol ketika ustadznya lagi menerangkan sesuatu. Berarti tidak, ya bahasa ininya tidak bisa menghargai apa yang disampaikan sama ustadznya, atau yang ketika dia ngobrol ustadznya yang menyampaikan bisa jadi salah tangkap, ya. Jadi jangan ngobrol. Tapi kalau misalkan baru masuk ketemu, assalamualaikum, tanya kabar, gimana kabarnya, sehat, udah diam, ya, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian dengarkan penjelasannya. Nah, kalau tidur, ini tidur itu ada yang disengaja dan tidak, ya kan? Ada yang disengaja, ada yang tidak. Dia masuk masjid ngaji kajian, kan ada keutamaannya. Kemudian dia sengaja untuk tidur, ingin dapat utamanya tapi tidur. Ya, gitu. Kalau disengaja tidur, maka ini juga bagian kurang adab bermajelis ilmu. Tapi kalau tiba-tiba antum lagi nyatet, saking ngantuknya tiba-tiba les, tenang sekali, ya, ini insya Allah tidak termasuk, ya, maksudnya itu di luar kemampuan kita, ya. Tiba-tiba les, beda kalau sengaja memang ditidurin, ya. Ya. Kalau capek duduk bersender, insya Allah tidak apa-apa, karena memang nggak kuat, tidak kuat, ya. Ya mungkin antum nggak capek, ya, siang kerja, malamnya bermajelis ilmu, masya Allah. Yang kedua, bagaimana kalau sholat ba'diyah isya nanti di rumah, sedangkan ada kajian di masjid, apakah saya termasuk menunda sholat sunnah tersebut? Ya. Kalau ada kajian di masjid, ya lebih baiknya sholat ba'diyahnya ya di masjid aja, ya. Kalau di rumah nanti bolak-balik, ba'diyah di rumah terus kesini lagi, ya kan. Kalau ba'diyah ini bebas, mau di masjid mau di rumah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW, kalau sholat sunnah itu seringnya di rumah, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Tapi kalau ada kajian di masjid, ya lebih baiknya sholat sunnah ba'diyahnya ya di masjid, biar tidak ketinggalan penjelasan dari ustadznya ketika sudah mulai kajian. Nah, di sini mungkin maksudnya pertanyaannya, dia sholat isya, setangkap saya dari pertanyaannya, dia sholat isya, kemudian nanti ba'diyahnya di rumah, kita dengerin dulu kajiannya, gitu kan? Ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Silakan nanti ba'diyahnya di rumah, di masjid sholat isya, kemudian dengerin kajian, dan ketika di rumah ba'diyah tidak masalah, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau udah nyampe rumah ya malas, nanti megang HP dulu, ya kan, ngecek WA, ya kan, kok ada yang nggak terjawab, ya. Akhirnya apa? Nanti ada kesibukan, aduh anak pengen pepes, aduh ini TV-nya kok bagus sekali sinetronnya, nah, akhirnya tertunda. akhirnya lama-lama apa? Malas sholat ba'diyahnya. Kalau bisa disegerakan, ya, disegera. Kalau di rumah memang godaannya banyak sekali. Ya Allah ta'ala alam, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada kekeliruan, saya minta maaf. Yang saya menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.